Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fauzan Taufikur Rahman dengan NIM 220008110007 dan teman saya Atalah Naufal Mutahari dengan NIM 220008110015. Di sini kami akan mempresentasikan proyek akhir KCB dengan tema pemanfaatan chatbot dalam menentukan menu makanan. Yang berlatarkan belakang, pengguna sering menghadapi berbagai macam tantangan dalam mencari resep yang sesuai dengan preferensi dan kebutuhan diet mereka. Salah satu masalah utama adalah keterbatasan bahan yang tersedia di daerah mereka atau adanya alergi makanan yang harus diperhatikan. Selain itu, preferensi terhadap rasa tentunya juga menjadi pertimbangan dalam memilih resep yang mereka cari. Tidak hanya itu, kualitas dan akurasi resep yang tersedia secara online juga sering menjadi perhatian. Resep-resep yang tidak teruji secara memadai atau ditulis dengan cara kurang jelas bisa menghasilkan masakan yang mengecewakan, yang pada akhirnya mengurangi kepercayaan pengguna terhadap sistem pencarian resep. Ketidaksesuaian hasil akhir dengan harapan pengguna dapat mempengaruhi pengalaman mereka secara keseluruhan. Tantangan lain dari ini adalah kurangnya variasi dalam resep yang disajikan oleh sistem pencarian. Pengguna yang sering menemukan resep yang serupa atau terbatas dalam pilihan bisa merasa bosan dan kurang termotivasi untuk mencoba hal baru. Rasa monoton ini dapat mengurangi keinginan untuk mengeksplorasi variasi masakan atau mencoba teknik memasak yang berbeda. Dengan adanya permasalahan di atas, maka dibuatlah sebuah chatbot yang dapat mempermudah user dalam pencarian resep makanan yang sesuai dengan menu yang diinginkan oleh user. Definisi masalah di sini adalah yang pertama, masalah hendak dipecahkan adalah membangun sistem AI yang mampu merekomendasikan resep makanan yang efisien, akurat, bervariasi, sesuai dengan preferensi makanan dan kebutuhan diet individu, serta memberikan inspirasi memasak dengan kualitas resep yang tinggi. Kemudian analisa dari masalah kasus ini, pengguna seringkali kesulitan menemukan resep yang sesuai dengan preferensi kebutuhan diet mereka. Ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor seperti keterbatasan bahan yang dimiliki, alergi makanan, atau preferensi rasa tertentu. Resep yang ditemukan tidak selalu berkualitas dan akurat. Resep yang tidak teruji dan atau ditulis dengan buruk bisa menghasilkan masakan yang mengecewakan, yang pada gilirannya mengurangi kepercayaan pengguna terhadap sistem. Kurangnya variasi resep juga dihasilkan oleh sistem pencarian yang membuat pengguna merasa bosan dan kurang terinspirasi untuk mencoba resep baru. Representasi pengetahuan masalah ini menggunakan histori pencarian dan interaksi pengguna untuk mempersonalisasi hasil pencarian di masa mendatang. Data interaksi sebelumnya dapat memberikan wawasan tentang preferensi pengguna, memungkinkan sistem untuk memberikan rekomendasi yang lebih relevan dan personal. Kemudian kita menggunakan teknik penyelesaian masalah yang dipakai adalah bahasa pemrograman Python untuk melakukan analisis data, mengembangkan algoritma rekomendasi, dan mengimplementasikan teknik NLP. Python memiliki banyak library yang kuat untuk analisa data seperti Pandas dan NumPy. Pembelajaran mesin seperti Scikit-learn dan TensorFlow, dan juga NLP seperti NLTK dan Spatie. Analisis masalah dan penyelesaian. Berdasarkan masalah yang ada, berawal dari kebingungan pengguna ketika ingin memasak sesuatu bahan yang ia punya, maka dibutuhkan sebuah sistem AI yang dapat mengatasi kebingungan tersebut. Contohnya adalah pembuatan chatbot yang dapat memberikan referensi makanan saat pengguna bertanya dengan menyebutkan bahan yang dia miliki. Kemudian, bagaimana cara pengumpulan datanya? Mengumpulkan data resep dari berbagai sumber yang mencakup berbagai jenis makanan, bahan-bahan, dan ulasan pengguna. Data ini harus mencakup informasi yang cukup untuk memahami preferensi dan kebutuhan diet pengguna tersebut. Kemudian model NLP yang merepresentasikan masalah itu dengan cara mengembangkan model NLP yang dapat memahami deskripsi resep, bahan-bahan yang disebutkan, serta ulasan pengguna. Model ini harus mampu mengekstrak informasi penting dan mengidentifikasi konteks serta preferensi pengguna. Kemudian ada sistem rekomendasi
Mengembangkan algoritma rekomendasi yang dapat menggabungkan data historis pengguna, preferensi yang dinyatakan, dan informasi dari model NLP yang memberikan rekomendasi resep yang relevan. Algoritma ini harus mampu menyesuaikan rekomendasi berdasarkan masukan pengguna dan memperbaharui preferensi pengguna secara dinamis. Kemudian ada juga antarmuka pengguna. Membangun antarmuka pengguna yang intuitif dan mudah digunakan. Antarmuka ini harus memungkinkan pengguna untuk memasukkan preferensi mereka, mencari resep berdasarkan bahan yang mereka miliki, dan mendapatkan rekomendasi resep secara cepat dan mudah. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Atalah Naufal. Saya akan melanjutkan penjelasan dari Mas Ojan tadi. Selanjutnya adalah bentuk dari flowchartnya. Penjelasannya, metode pelacakan yang digunakan dalam mesin inferensi untuk aplikasi rekomendasi resep makanan ini melibatkan beberapa komponen utama, dari pengumpulan data, pemrosesan data, model natural language processing atau NLP, dan algoritma rekomendasi. Berikut ada penjelasan lebih detail tentang setiap komponen tersebut. Pengumpulan data. Pengumpulan data adalah langkah awal dalam proses ini, yang melibatkan akumulasi data resep dan berbagai sumber, termasuk situs web resep, blog makanan, dan ulasan pengguna. Data yang dikumpulkan mencakup bahan-bahan yang digunakan dalam resep, instruksi memasak, kategori makanan misalnya sarapan atau makan siang atau makan malam, informasi nutrisi dan diet misal vegetarian atau bebas gluten, dan ulasan dan peringkat dari pengguna. Yang kedua, pemrosesan data. Setelah data dikumpulkan, langkah selanjutnya adalah pemrosesan data untuk memastikan bahwa data tersebut bersih dan siap digunakan dalam model. Pemrosesan data mencakup pembersihan data, yaitu menghapus data duplikat, mengisi nilai yang hilang, dan mengoreksi kesalahan ejaan. Normalisasi, mengkonversi data ke format yang konsisten, misal mengkonversi satuan ukuran bahan menjadi gram atau cup, dan lain-lain. Tokenisasi, memecah teks menjadi unit-unit kecil, kata atau frasa untuk analisis lebih lanjut. Ekstraksi fitur, mengidentifikasi dan mengekstraksi fitur-fitur penting dari data seperti nama bahan, jenis makanan, dan preferensi diet. 3. Model NLP atau Natural Language Processing. Model ini digunakan untuk memahami dan mengekstrak informasi dari teks deskripsi, resep, dan ulasan pengguna. Model NLP yang digunakan melibatkan beberapa teknik seperti Name Entity Recognition (NER), mengidentifikasi entitas penting dalam teks seperti nama bahan, alat memasak, dan teknik memasak. Sentiment Analysis, menganalisis ulasan pengguna untuk memahami sentimen, positif, negatif, atau netral terkait resep tertentu. Topik Modeling, mengelompokkan resep berdasarkan tema atau topik tertentu, misalnya resep berbasis ayam atau resep resep vegetarian. Keempat, ada algoritma rekomendasi. Algoritma rekomendasi bertanggung jawab untuk menghasilkan rekomendasi resep yang relevan berdasarkan preferensi pengguna dan data historis. Algoritma yang digunakan mencakup collaborative filtering, menggunakan data dari pengguna lain dengan preferensi serupa untuk merekomendasikan resep. Terdiri dari dua jenis, yaitu user based dan item based. Collaborative filtering. Content based filtering menggunakan fitur dari resep yang disukai oleh pengguna untuk merekomendasikan resep serupa. Hybrid method menggabungkan kedua pendekatan di atas untuk meningkatkan akurasi rekomendasi. Yang kelima, pelacakan dan pemburuan preferensi pengguna. Pelacakan preferensi pengguna dilakukan dengan menyimpan data interaksi pengguna seperti resep yang dicari, resep yang disukai atau tidak disukai, serta bahan yang sering digunakan. Informasi ini digunakan untuk memperbarui model. Model harus diperbarui dengan data interaksi terbaru untuk meningkatkan akurasi dan relevansi rekomendasi. Personalisasi atau dinamis, sistem dapat menyesuaikan rekomendasi secara dinamis berdasarkan perubahan preferensi dan kebutuhan diet pengguna dari waktu ke waktu. Lalu, yang terakhir ada implementasi dalam antarmuka pengguna. Antarmuka pengguna yang intuitif dirancang untuk memudahkan pengguna memasukkan preferensi mereka, mencari resep berdasarkan bahan yang mereka miliki, dan menerima rekomendasi resep. Fitur-fitur antarmuka termasuk input bahan. Pengguna dapat memasukkan bahan yang mereka miliki untuk mendapatkan rekomendasi resep yang sesuai. Filtering preferensi, pengguna dapat menyaring resep berdasarkan preferensi diet, kategori makanan, dan ulasan. Feedback loop, pengguna dapat memberikan umpan balik pada rekomendasi yang diberikan, yang kemudian digunakan untuk memperbarui model rekomendasi. Dengan pendekatan ini, sistem AI dapat memberikan rekomendasi resep makanan yang efisien, akurat, dan bervariasi sesuai dengan preferensi makanan dan kebutuhan diet individu, serta menginspirasi pengguna dengan kualitas resep yang tinggi. Berikut adalah interface-nya. Ada tampilan awal yaitu sleep chat dengan
Motto delicious doesn't have to be difficult. Ini adalah tampilan pada saat chat awal dibuka, dan ini adalah tampilan history. Sekian dari kelompok 2 yang menggunakan chatbot. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.